Mode ALRI is back. Kalimat ini bukan sekadar nostalgia. Ini adalah kiasan yang menggambarkan satu perubahan besar. TNI Angkatan Laut kembali membangun taringnya di bawah permukaan laut. Jika kita tarik ke belakang, Indonesia pernah menjadi salah satu kekuatan bawah laut paling disegani di Asia. Pada dekade 1960-an, belasan kapal selam aktif, doktrin agresif, dan efek gentar yang nyata di kawasan. Namun setelah itu, grafiknya menurun. Armada menua, regenerasi lambat. Bahkan ketika hadir kelas Nagapasa hasil kerja sama Korea Selatan, isu teknis dan problem desain membuat publik bertanya-tanya, dan kini grafik itu bergerak naik cepat. Titik balik, 2 Skorpene sebagai fondasi baru. Indonesia telah mengamankan 2 unit Skorpene yang dibangun bersama di Petepal. Kita tidak perlu membahas detail teknis panjang lebar. Publik sudah tahu Skorpen adalah platform modern dengan kemampuan stealth mumpuni dan opsi AIP. Yang lebih penting adalah maknanya. Ini bukan sekadar pembelian, ini transfer teknologi, ini industrial reset, ini fondasi regenerasi armada bawah laut jangka panjang. 2 unit mungkin terlihat kecil di atas kertas, tapi dalam strategi, ini adalah batu pertama dari bangunan besar. Kejutan dari Italia, U212 NFS. Lalu muncul kabar yang membuat dinamika semakin menarik. Rumor kuat menyebut TNI Angkatan Laut mengincar U212 NFS dari Italia. Kapal selam ini dikenal sebagai salah satu diesel elektrik paling senyap di dunia, dengan teknologi fuel cell AIP generasi terbaru. Jika ini terrealisasi, Indonesia akan memiliki kombinasi 2 ekosistem teknologi Eropa, Prancis, dan Jerman-Italia. Diversifikasi ini bukan kebetulan. Indonesia tampaknya tidak ingin lagi bergantung pada satu sumber teknologi. Kita sedang membangun struktur kekuatan yang resilient secara geopolitik. DRAS Compact Submarine, layer kedua. Belum berhenti di situ. Perusahaan Italia DRAS mengonfirmasi kerja sama penyediaan 6 unit Compact Submarine untuk TNI Angkatan Laut. Platform kecil ini tidak dirancang untuk duel laut lepas. Mereka adalah aset penyusupan, operasi khusus, intelijen, dan misi senyap di perairan dangkal. Ditambah lagi kapal selam otonom KSOT yang jumlahnya bisa puluhan unit sebagai pelengkap armada. Disinilah terlihat perubahan doktrin. Bukan lagi satu jenis kapal selam untuk semua misi, melainkan layered underwater ecosystem, submarine besar untuk deterrence, compact sub untuk special operation, unmanned system untuk ISR dan pengawasan. Ini bukan penambahan unit, ini perubahan cara berpikir. Angka yang mengubah persepsi kawasan. Mari kita hitung secara konservatif. 2 Skorpene, potensi beberapa U212 NFS, 6 compact submarine, puluhan KSOT. Dalam 1 dekade, angka selusin lebih platform bawah laut aktif bukan hal mustahil. Bagi negara kepulauan terbesar di dunia, angka itu bukan agresif. Itu logis. Wilayah laut Indonesia lebih dari 3 juta kilometer persegi. Alki, choke point strategis. Dan perairan timur membutuhkan kehadiran senyap yang konsisten. Dan di bawah laut, kehadiran tidak perlu terlihat untuk terasa. Puzzle yang sulit dibantah. Dermaga baru Petepal. Namun, ada satu puzzle menarik yang jarang dibahas. Petepal tengah membangun dermaga kapal selam baru. Fasilitas ini dirancang untuk perbaikan, modernisasi, hingga MRO mandiri. Pertanyaannya sederhana. Untuk apa kapasitas sebesar itu jika armada hanya stagnan di angka kecil? Fasilitas MRO bukan dibangun untuk 2 atau 3 unit. Infrastruktur sebesar itu masuk akal jika kita berbicara tentang armada yang lebih besar. Ini adalah sinyal industri. Petepal tampaknya tidak sekadar menunggu 2 Skorpen selesai. Mereka sedang menyiapkan diri untuk kedatangan gelombang kapal selam baru. Mode ALRI bukan hanya soal pembelian, tapi soal kesiapan sustainment jangka panjang. Dan sustainment adalah indikator paling jujur dari keseriusan sebuah negara membangun kekuatan militer. Reaksi tetangga, efek domino bawah laut. Setiap peningkatan kekuatan akan memicu kalkulasi ulang di kawasan. Australia sedang membangun armada kapal selam nuklir melalui AUKUS. Singapura telah mengoperasikan tipe 218 SGE yang sangat modern. Vietnam memiliki 6 kilo kelas Rusia. Malaysia mengoperasikan 2 Skorpen.
Jika Indonesia melonjak secara kuantitas dan kualitas, maka dua respons kemungkinan terjadi: peningkatan sistem anti-submarine warfare atau penambahan armada kapal selam oleh negara yang mampu. Inilah dinamika keseimbangan kekuatan. Namun berbeda dengan era Perang Dingin, hari ini Indonesia memperkuat diri bukan untuk ekspansi, melainkan untuk mengamankan wilayah sendiri. Apakah mode Alri is back benar-benar nyata? Jika melihat arah kebijakan, pembangunan industri, diversifikasi teknologi, dan lapisan armada yang direncanakan, jawabannya mulai terlihat. Bukan sekadar romantisme sejarah, melainkan kebangkitan terstruktur. Indonesia adalah negara maritim. Mayoritas wilayah kita adalah air, dan laut tanpa penjaga bawah permukaan adalah risiko. Jika semua rencana ini konsisten berjalan, 1 dekade ke depan bawah laut Nusantara akan jauh lebih padat dari yang kita bayangkan. Dan ketika laut terasa sunyi, bisa jadi itu bukan karena kosong, melainkan karena ada sesuatu yang berpatroli dalam diam.